Salam, selamat pagi bagi kita saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan kita saat ini. Kiranya saudara semua di dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita terdapat di dalam Filipi 2 ayat 3, tertulis demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun topik renungan kita saat ini adalah pelayanan bukan untuk dilihat orang, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pelayanan sejati bukanlah panggung untuk mencari pujian atau pengakuan manusia. Ketika kita melayani, motivasi terdalam kita seharusnya adalah ucapan syukur dan kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokus utama kita adalah memuliakan Dia yang telah lebih dulu melayani dan mengorbankan segalanya bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia seringkali menilai dari apa yang tampak di depan mata. Namun Tuhan melihat jauh ke dalam kedalaman hati. Saat kita melayani dengan tujuan agar dilihat orang, kita sedang mencari kemuliaan diri sendiri, bukan kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, pelayanan yang berkenan kepadanya lahir dari ketulusan dan kerelaan hati. Hal ini ditegaskan dalam Alkitab pada Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 sampai ayat 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, melalui renungan ini mengingatkan kita beberapa hal dalam prinsip penting dalam pelayanan. Yang pertama, kita harus memiliki motivasi yang murni. Melayani bukan karena ingin dipuji. Melayani bukan karena ingin dilihat. Melayani bukan karena ingin dihormati, melainkan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, lakukan yang terbaik. Apapun tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita, sekecil apapun di mata manusia, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena kita sedang melayani Raja di atas
segala raja. Saya angkat sebuah ilustrasi yang berjudul Kisah Sang Pembersih Kuas. Ada seorang seniman terkenal yang membuat lukisan sangat indah. Lukisan itu dipamerkan di sebuah ruangan besar. Semua orang memuji lukisan itu. Mereka juga memuji sang seniman. Namun ada satu orang yang menangis di sudut ruangan. Orang itu adalah asisten seniman tersebut. Tugas asisten itu setiap hari hanyalah membersihkan kuas dan menyiapkan cat. Dia tidak pernah memegang kuas untuk melukis. Dia juga tidak pernah dilihat oleh orang banyak. Seorang pengunjung bertanya, "Mengapa kamu menangis? Kamu tidak berjasa apa-apa untuk lukisan ini." Lalu asisten itu menjawab, "Saya menangis karena bahagia. Saya tahu lukisan ini sangat indah. Saya senang karena saya telah membersihkan kuas dengan sempurna setiap hari. Saya tahu seniman itu sangat senang dengan hasil kerja saya. Saya melayani Tuhan. Tuhan saya, bukan pengunjung pameran." Dari cerita ini kita belajar hal penting dalam melayani. Tuhan melihat yang tersembunyi. Maka pekerjaan, pelayanan, sekecil apapun, seperti membersihkan ruangan, merapikan kursi gereja, atau mendoakan orang lain, sangat berharga di mata Tuhan. Maka lakukan yang terbaik. Apapun tugas pelayanan yang dipercayakan, sekecil apapun itu di mata manusia, itu berharga di mata Tuhan. Maka fokus kita ketika kita melakukan pelayanan kita, fokus kita hanya pada Tuhan. Lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk mencari pujian manusia. Dan hal penting yang ketiga adalah ketiadaan ego kita. Pelayanan mengikis keakuan kita. Saat kita tidak dihargai atau jeripayah kita tidak terlihat, hati kita tetap damai. Karena kita tahu Tuhan melihat dan menghargai setiap pengorbanan yang tersembunyi. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, melalui nats renungan kita pada saat ini, kita diberi teladan Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Dia memberi teladan kerendahan hati. Maka jadikan setiap pelayanan kita sebagai bentuk penyembahan dan ucapan syukur. Ketika kita menaruh fokus kita sepenuhnya kepada Tuhan, pelayanan bukan lagi menjadi beban, melainkan sebuah kehormatan yang mendatangkan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Firman-Mu menolong kami untuk mengerti, memahami secara benar, agar kiranya pelayanan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Limpahkan kuasa-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengerjakan pelayanan kami dengan penuh kemenangan. Keberhasilan kami bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami terus
dan pimpin kami melangkah di dalam kebenaran-Mu. Sertai kami Tuhan dalam tugas aktivitas kami hari ini, agar apa yang kami kerjakan semuanya untuk mempermuliakan, menyenangkan hati Tuhan.